Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, pada hari ini kita jumpa lagi dalam Sermon Today. Judul dari Sermon Today ini adalah Let Me Eat What Is My Portion. Let me eat what is my portion. Atau saya coba terjemahkan secara sederhana, biarkan aku makan apa yang menjadi bagianku. Biarkan aku makan apa yang menjadi bagianku. Saudara-saudara, berbicara tentang makan bukan cuma sekedar makan apa yang kita dihidangkan atau apa yang kita beli di pasar, di restoran, atau di rumah makan. Tetapi berbicara makan ini adalah berbicara yang bisa lebih luas, terkait dengan rezeki, terkait dengan pendapatan, terkait dengan properti kita, terkait dengan harta milik kita. Di dalam Amsal 30 ayat yang ke-8, Amsal 30 ayat yang ke-8, saya bacakan, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Jadi saudara-saudara, judul renungan pada hari ini saya ambil berdasarkan ayat Amsal 30 ayat yang ke-8 bagian akhir. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Kenapa saudara-saudara? Ketika kita menikmati makanan yang bukan bagian kita, kita menikmati makanan atau rezeki atau harta milik yang bukan kita punya, kita ambil, itu sudah bersalah karena kita ambil dengan cara yang salah. Saudara-saudara, kalau kita baca di dalam bagian pertama dalam Amsal 30 ayat yang ke-8, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Berarti itu berbicara tentang penipuan, kecurangan dan kebohongan. Jadi berbicara tentang penipuan. Bagian berikut, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Jadi berbicara tentang kesejahteraan. Dimaksudkan di sini jangan miskin tapi jangan juga kaya. Sebab orang kalau miskin mungkin dia bisa mencuri, dia bisa menghina Tuhan. Tetapi kalau kekayaan dia miliki terlalu berlimpah ruah sedangkan dia tidak bisa mengendalikan dirinya, dia bisa menjadi sombong dan dia melupakan Tuhan yang adalah penciptanya. Bagian terakhir yaitu menikmati bagian yang menjadi hak. Menikmati yang menjadi hak kita, inilah yang selalu kita perlu perhatikan, harus kita kendalikan. Jangan sampai kita menikmati bukan hak kita. Jangan kita menikmati hal-hal rezeki, makanan, berkat dan lain sebagainya yang bukan menjadi bagian kita. Dengan kata lain, kalau kita mengambil bagian yang menjadi haknya orang lain, itu sama dengan mencuri, sama dengan korupsi. Itulah yang dimaksudkan di dalam Amsal 30 ayat yang ke-8. Kenapa saudara-saudara firman Tuhan datang kepada kita? Karena kita tahu bahwa manusia ini di dalam hati, di dalam pikirannya itu selalu bergolak yang namanya ambisi. Tiap-tiap orang punya ambisi. Kalau ambisinya menjadi baik, dia kepingin menjadi sarjana, kepingin menjadi dokter, insinyur dan sebagainya, ahli hukum, atau menjadi orang yang kaya, yang baik, bisa melakukan donasi di mana-mana, membantu orang yang susah, itu baik. Tapi kadang ada orang mempunyai ambisi dan ambisinya ini cenderung tidak baik. Mungkin dia menjilat ke atas, dia menendang ke bawah. Itu tidak baik. Kemudian ada juga orang yang seperti dikatakan di dalam Amsal 30 ayat yang ke-8 yang mempunyai ego. Karena egonya terlalu tinggi, semua harus untuk dia. Kalau ada orang lain dapat bagian, tidak boleh, semua untuk dia. Itu namanya ego. Kemudian ada juga orang karena saking hebatnya, super kayanya atau super pintarnya atau super segala-galanya, dia mau pamer. Dia hedonisme, ya. Dia hedon.
Saya ingat pepatah lama yang mengatakan bahwa padi kian berisi kian merunduk. Berarti padi itu kalau penuh bulir-bulirnya berisi, dia akan menunduk. Saya cukup lama kerja di proyek irigasi dan saya tahu kalau kita lihat sudah mau panen, kita lihat itu padi-padi sudah pada rebah, itu tandanya sudah siap dipanen karena berisi bulir-bulirnya. Jadi orang ya biasanya ada juga pepatah yang mengatakan tong kosong nyaring bunyinya. Berarti tong kalau kosong kita pukul bunyinya nyaring. Tapi coba tong itu ada isinya atau drum ada isinya, itu bunyinya lain. Tetapi kalau drum kosong kita pukul nyaring sekali bunyinya. Artinya orang yang suka pamer-pamer itu biasanya tidak seberapa. Malah orang yang sangat berisi, sangat mungkin kaya, sangat pandai ilmunya, dia diam-diam, tidak banyak petantang-petenteng. Dia lebih baik diam, tenang-tenang. Mungkin seperti kata pepatah, diam adalah emas. Kemudian orang yang juga saking tidak bisa mengendalikan dirinya, dia bisa melawan teman-temannya dengan berbagai cara karena dia mau bersaing, tidak mau kalah dengan saingannya. Ada si A, ada si B, dia tidak mau kalah dalam bersaing. Dia usaha, dia yang harus menang, tidak mau kalah dalam persaingan. Ini semua yang membuat seperti di bagian C atau di bagian ketiga, menikmati yang menjadi hak karena mengambil bagian yang bukan hak orang lain adalah mencuri atau korupsi. Jadi orang-orang yang ambisi tingginya, terlalu tinggi, terlalu ego, suka pamer, tidak mau kalah bersaing, ini yang dimaksud dalam ayat yang kita bacakan tadi, yang di dalam Amsal 30 ayat yang ke-8. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, karena dia tidak mau kalah bersaing, tidak mau kalah pamer, tidak mau kalah dalam banyak hal, atau mungkin dalam 1-2 hal dia tidak mau kalah. Dia sudah melakukan kecurangan, dia melakukan kebohongan dan lain sebagainya. Jadi saudara-saudara, untuk itu kita sebagai pengikut Kristus, kita perlu, kita bisa, atau kita upayakan sungguh-sungguh menundukkan hasrat kita atau keinginan yang liar yang merajalela di dalam hati dan pikiran kita. Kita harus memiliki rasa cukup. Saya ulangi saudara-saudara, untuk mengatasi ambisi yang liar, untuk mengatasi egoisme kita yang tidak terkendalikan, untuk mengatasi rasa ingin pamer atau hedon dari kita, untuk mengendalikan persaingan yang begitu meluap-luap timbul dari dalam hati dan pikiran kita. Kita harus bisa menundukkan hasrat kita atau keinginan yang liar yang ada atau yang merajalela di dalam hidup kita. Caranya kita harus memiliki rasa cukup. Rasa cukup ini penting sekali saudara-saudara. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-11, Filipi 4 ayat yang ke-11, saya bacakan, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ini kata-kata dari Rasul Paulus. Kemudian saya ulangi ya, di dalam Filipi 4 ayat yang ke-11, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-8, 1 Timotius 6 ayat yang ke-8, Rasul Paulus menulis, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Mungkin saudara pikir, ya kita cuma hidup untuk dapat makan dan pakai, apa artinya, bagaimana kalau mau sekolah dan lain sebagainya. Konteksnya bukan begitu. Kalau saudara baca ayat sebelumnya dan sesudahnya, saudara bisa tangkap. Kemudian di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10, saya bacakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara-saudara, mungkin ada yang berpikir, loh kalau kita tidak cinta uang, gimana mau
Mau apa? Mau makan, mau apa? Tidak ada uang sama sekali, tidak bisa bikin apa-apa. Yang dimaksud firman Tuhan ini adalah cinta uang sehingga kita diperbudak oleh uang. Segala-galanya uang. Segala-galanya uang. Dan karena terlalu cinta uang gitu, kita bisa berbuat hal-hal yang melanggar hukum, melanggar firman Tuhan. Suatu ketika saya dalam perjalanan dengan rekan teman di tempat pekerjaan, dia cerita mengenai temannya sekarang di lain tempat, bahwa temannya itu kerja lebih berat karena di tempat kerjanya itu rekan kerjanya itu sudah keluar sehingga tidak ada gantinya, dan dia harus memikul atau menanggung pekerjaan yang lebih berat. Dia rasa lebih berat. Dia sepertinya rasanya mau keluar. Tapi teman saya yang dalam perjalanan itu mengatakan kepada temannya bahwa itu masih baik, masih ada pekerjaan. Jauh lebih berat kalau memang tidak dapat pekerjaan, alias nganggur. Saya pikir betul, saya ketahui juga orang kerja memang mesti begitu. Namanya hidup, harus cari uang. Kalau malas jangan dia makan. Sebab jauh lebih berat kalau tidak ada pekerjaan. Sedangkan perut, keluarga, anak, istri itu harus diisi. Apa-apa harus diisi. Kalau tidak ada, kantong kosong kan repot. Jadi jauh lebih berat kalau tidak ada pekerjaan. Memang betul. Cuma di sini firman Tuhan mengatakan, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari imannya. Mungkin dia meninggalkan Kristus, dia murtad dan lain sebagainya, dan juga menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kalau ketangkap sama aparat keamanan, kena diperiksa, dibegini dan begitu, itu kan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Jadi saudara-saudara, sebagai kesimpulan saya bacakan, kendalikanlah keinginanmu dengan memiliki hati yang takut akan Tuhan. Saya ulangi, sebagai kesimpulannya adalah kendalikanlah keinginanmu dengan memiliki hati yang takut akan Tuhan. Ayat yang terakhir saudara-saudara di dalam Matius 24 ayat yang ke-35. Matius 24 ayat yang ke-35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Firman Tuhan saat ini yang kita dengarkan, yang kita baca, masih sangat relevan, masih up to date, masih baik, dan masih berlaku sampai saat ini. Dari ribuan tahun yang lalu sampai hari ini masih bisa dipakai, masih sangat relevan menjadi penuntun hidup kita, menjadi pengingat kita agar kita bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman-Nya, sehingga kita bisa menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Sekian renungan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang hamba bawakan, walaupun sangat sederhana. Kiranya Allah Roh Kudus bekerja di hati kita semua, kepada siapapun yang mendengarkan firman-Mu ini, kiranya dapat menjadi berkat. Allah Roh Kudus berkata-kata di dalam hati pikiran mereka, sehingga orang-orang yang mendengarkannya bisa merubah jalan hidupnya. Jika mereka mempunyai hal-hal yang bertentangan dengan kehendak-Mu Tuhan, kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, kami bisa menyenangkan hati Engkau, dan kami bisa menjadi orang yang berkenan di hadapan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.